Dalam video ini, kita akan mencoba dan memahami mengapa Rusia melancarkan serangan militer skala penuh di Ukraina. Dan cerita atau narasi apa yang diteruskan ke negara lain di dunia. Izinkan saya memulai video ini dengan mengatakan pernyataan ini. Jika Anda memiliki teman seperti Amerika Serikat, maka Anda tidak membutuhkan musuh di dunia ini. Ketika saya mengatakan Amerika Serikat, yang saya maksud bukan masyarakat umum. Yang saya maksud adalah pemerintah demokratis Amerika Serikat dan negara bagian. Dan hari ini dalam perang Ukraina-Rusia, dengan jelas kami melihat bahwa Amerika Serikat hanya melakukan pembicaraan. Mereka tidak membantu. Perang Ukraina telah dimulai. Bahkan tidak ada satupun tentara Amerika di Ukraina. Yang kami dengar adalah Amerika dan negara-negara Eropa menjatuhkan sanksi demi sanksi terhadap Rusia. Pikirkan sejenak, tidakkah menurutmu Rusia telah melakukan perhitungan? Jika kekuatan besar menjatuhkan sanksi ekonomi pada Rusia, tidakkah menurutmu Rusia telah mengetahui hal itu? Dan hal itu tentu akan mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Jangan Anda pikir Rusia tahu, bahkan kemudian Rusia mengirim pasukan ke Ukraina. Jadi dalam video ini kita akan menganalisis seluruh skenario ini, kata pengamat politik Amit Sengupta lewat kanal YouTube-nya. Jangan terbawa oleh kesimpulan media barat. Jangan membuat kesimpulan berdasarkan media yang melaporkan. Ini masalah. Ini menyangkut urusan pribadi Rusia. Ini tentang mengamankan kepentingan nasional Rusia. Jika saya harus meringkas masalah ini semua tentang Rusia mengamankan dan melindungi wilayahnya, atau Ibu Pertiwi melawan ekspansi NATO. Alasan Rusia menyerang Ukraina adalah karena tidak mau instalasi dan senjata Amerika Serikat dan NATO, termasuk senjata nuklir di dekat perbatasan Rusia. Apakah Anda setuju dengan Rusia atau tidak? Putin memiliki alasan. Jika Anda ingat, Amerika Serikat dan NATO melakukan hal yang sama di Turki saat menyerang Suriah. Sebelum 2013, markas besar NATO, Komando Udara Sekutu untuk Eropa Selatan, berada di Izmir, Turki. Amerika Serikat memberikan sekitar 90 bom nuklir B-61 ke Turki, yang juga sekarang ada di pangkalan udara Incirlik. Bom ini disimpan di sana jika terjadi konflik nuklir. Dan tentu saja penggunaannya memerlukan persetujuan NATO. Tidakkah menurut Anda, Rusia menyadarinya? Karena sebenarnya Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Jadi jika hari ini Amerika Serikat dan NATO memiliki mata di Ukraina, menurut Anda Rusia tidak akan melakukan apa-apa jika besok persenjataan Amerika tiba di Ukraina Moskow yang berjarak 35 menit jika Anda ingin menggunakan roket Tomahawk. Dan misalkan jika Anda menggunakan hypersonic rudal, Moskow hanya 5 menit dari Ukraina. Rusia dari hari pertama telah mengatakan kepada Amerika Serikat dan NATO untuk menjauh dan tidak ikut campur di Ukraina. Masalah yang Anda lihat di bagian timur Ukraina yang ada di wilayah Donbas itu terjadi sejak tahun 2014. Sekarang sudah 8 tahun berlalu, kata pengamat politik Amit Sengupta lewat kanal YouTube-nya. Jika Rusia ingin menyerang atau menyerang bagian timur Ukraina, tentu itu akan dilakukan lama. Lalu alasan mengapa Rusia menyerang sekarang adalah karena Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa tidak mendengarkan permintaan Rusia. Amerika Serikat tinggal di seberang lautan, praktis tidak memiliki ancaman terhadap wilayahnya dari negara besar manapun. Tetapi jika Anda melihat Amerika Serikat berkeliling di mana-mana di dunia dan menciptakan konflik, menurut Anda itu benar? Rusia memiliki permintaan yang sangat sederhana, hanya menjauh dari Ukraina. Itu saja, tetapi tidak ada Barat yang harus ikut campur. Bahkan Ukraina bergabung dengan kereta musik dan sekarang Ukraina datang sendirian untuk membantu mereka. Semua negara Barat ini hanya melakukan pembicaraan pertemuan. Setelah pertemuan, memberikan wawancara media, meminta dunia untuk berdoa. Jadi masalah sebenarnya dari perang ini adalah Amerika Serikat. Dan kemudian beberapa negara Eropa juga mendukung Amerika Serikat. Karena awalnya Jerman dan beberapa negara Euro lainnya tidak agresif terhadap Rusia, tetapi sekarang Uni Eropa dan Amerika Serikat memiliki pendekatan bersama. Jadi Anda lihat, masalah Ukraina dan Rusia, semestinya mereka bisa menyelesaikan secara diplomatis. Tetapi sekarang masalahnya menjadi lebih buruk.
Dan itu hanya akan berhenti ketika Rusia mendapatkan kendali atas Kiev, ibu kota Ukraina. Karena Rusia tahu bahwa jika hari ini melepaskan Ukraina, kemudian besok Ukraina akan mengulanginya lagi, dan itu akan terus berlanjut. Ukraina akan melakukan apa yang Rusia tidak ingin Ukraina lakukan. Jadi Rusia berpikir, mari kita hentikan masalah ini sekali dan untuk semua. Sekarang pasti Anda juga berpikir, lebih baik Amerika ikut campur tangan karena Ukraina adalah negara demokrasi dan tidak ingin dikendalikan oleh kediktatoran Rusia. Pertama-tama, yang harus Anda pahami adalah bahwa negara-negara Barat bukanlah satu-satunya penjaga demokrasi. Mereka memiliki versi demokrasi yang disebut demokrasi liberal yang dimiliki setiap negara demokrasi. Tetapi mereka memiliki demokrasi versi mereka sendiri. Demokrasi tidak hanya memiliki satu versi yang dipertahankan oleh negara-negara bersatu dan negara-negara Eropa. Selanjutnya, siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa Rusia memiliki kediktatoran? Rusia memiliki model pemerintahan sendiri. Hanya karena model pemerintahan seseorang berbeda dari model pemerintahan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Apakah dapat kita memberikan label negatif? Jadi yang harus Anda pahami adalah bahwa Rusia memiliki model pemerintahan yang berbeda yang tidak sama dengan model pemerintahan Barat. Tetapi jika hari ini kita semua tidak merasa senang untuk Ukraina, maka kita juga harus merasa tidak senang dengan Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman dan juga Iran sampai batas tertentu. Tetapi jika Anda perhatikan narasinya, berbeda tentang semua negara ini. Itu semua karena media Barat. Itulah sebabnya hari ini kami tidak merasa seburuk negara-negara ini, seperti Ukraina. Jadi saya ulangi lagi, Rusia menyerang Ukraina karena Ukraina dan negara-negara Barat berulang kali mengabaikan kekhawatiran Rusia. Demikian pernyataan Amit Sengupta. Banyak dari Anda karena media Barat juga percaya bahwa Rusia selalu ikut campur urusan dalam negeri Ukraina. Itulah sebabnya Ukraina memiliki kecenderungan terhadap negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda adalah, apakah menurut Anda bahwa Ukraina bersekutu dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya untuk mendapat dukungan? Apakah Anda percaya hal itu? Apakah Anda percaya Ukraina dapat tetap berdaulat? Tentu tidak bisa. Itu karena Ukraina tidak dapat tetap menjadi negara berdaulat selama Rusia ada. Lalu menurut Anda apa yang harus dilakukan Ukraina? Ukraina harus mengadopsi kebijakan non-blok seperti yang dilakukan India. Tentu saja India juga sekarang dalam posisi yang ketat, tetapi intinya adalah sampai suatu negara mendapatkan reputasi internasional, harus selalu mengikuti kebijakan non-blok. Sekarang banyak dari Anda mengatakan, Ukraina selalu ingin menjadi negara merdeka, tetapi Rusia tidak mengizinkan Ukraina menjadi satu. Tetapi sekali lagi itu juga tidak sepenuhnya benar. Tentu saja kita harus setuju bahwa Rusia memiliki beberapa pengaruh di Ukraina yang wajar. Benar bahwa 30 tahun yang lalu, mereka adalah satu negara, ditambah etnis Ukraina dan Rusia bercampur. Ada sangat sedikit perbedaan dalam budaya mereka. Tetapi kemudian lihat cara ini. Rusia selalu membantu Ukraina. Tahun 1991 sampai tahun 2013 Rusia telah memberikan subsidi besar-besaran kepada Ukraina, yang diperkirakan sekitar 250 miliar dolar. Dan Rusia juga telah menghapus hutang Ukraina yang terakumulasi selama era Soviet. Dan jika Anda melihat sebaliknya, Ukraina telah melakukan banyak upaya untuk menipu Rusia, kadang-kadang dalam bentuk mencuri gas Rusia yang digunakan. Rusia juga memberikan gas dengan harga bersubsidi sehingga pemerintah Ukraina dapat memberikan manfaat kepada konsumen domestik yang pensiunan tua. Ada banyak orang tua di Ukraina yang miskin. Mereka tidak memiliki banyak uang dan mereka pernah menjadi bagian dari budaya Soviet. Ditambah banyak dari mereka juga berbahasa Rusia. Jadi alih-alih memberikan gas dengan harga bersubsidi kepada konsumen domestik Ukraina, ternyata oleh Ukraina dijual kembali ke perusahaan industri. Dan kemudian, Ukraina juga tidak mengembalikan beberapa aset Soviet yang dialokasikan ke Rusia, yang merupakan bagian dari komitmen sebelum Ukraina memperoleh kemerdekaan. Jadi sebaiknya Anda mempertimbangkan semua hal ini, bahwa dalam situasi tertentu, Rusia juga merasa dikhianati dan ditipu oleh Ukraina.
Perlu dipahami bahwa ketika sebuah negara kecil dipisahkan dari sebuah negara besar dan mulai bekerja melawan kepentingan negara induk dan secara mengejutkan baik dalam konteks Ukraina selalu ada campur tangan Amerika Serikat. Pada tahun 2014, Euromaidan protes, yang pada dasarnya kudeta itu disponsori oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Jadi jangan katakan bahwa Ukraina adalah negara berdaulat. Nasibnya baik, terletak di tangan Rusia atau berdaulat Barat. Berdaulat Barat adalah kata mewah yang cukup sering digunakan hanya seperti kata peace atau damai. Ditambah lagi, jika dilihat secara kasat mata, Amerika Serikat selalu memberikan jaminan kepada Rusia bahwa mereka tidak akan melakukan ekspansi ke perbatasan Rusia, tetapi tetap saja, Amerika Serikat biasa mencampuri urusan negara Eropa Tengah dan Eropa Timur, atas nama pembangunan dan demokrasi dengan memberikan bantuan asing. Tetapi kemudian ternyata semuanya sebaliknya. Sehingga pada kenyataannya antara Barat dan Rusia, Ukraina adalah batu loncatan di mana kita ingin mengancam Rusia secara militer dan sebelum ada yang tahu, Rusia menyerang Ukraina dan sekarang mereka menuju ke ibu kota Kiev. Apa yang dilakukan Amerika Serikat selain berbicara dengan pers? Amerika seharusnya membantu Ukraina. Sanksi tidak membantu, karena sanksi hanya baik jika dipantau. Ada banyak saluran melakukan bisnis dan selalu ada beberapa negara yang bersedia berdagang untuk import yang lebih murah, dan tentu dapat memantau semua yang terbaik di dunia. Sebagai contoh, Anda mempunyai rumah yang besar dan Anda menyuruh anak Anda untuk tidak keluar rumah. Tapi bisakah Anda mengawasi 24 jam, dan setiap sudut rumah ada banyak cara untuk keluar rumah? Dengan demikian, memberikan sanksi tidak cukup baik. Anda juga harus memantau itu, dan memastikan bahwa sanksi Anda sedang diikuti oleh negara tersebut. Ada banyak saluran, melalui mana negara dapat melakukan perdagangan tanpa membiarkan siapapun tahu. Dan lebih jauh lagi, kita tidak melihat Rusia gemetar atau berkeringat mendengar sanksi tersebut. Yang berarti Rusia memiliki rencana yang tepat. Dan Anda harus pahami satu hal, bahwa sanksi tersebut juga akan merugikan ekonomi Eropa. Eropa bergantung pada Rusia hampir 40% pasokan energinya. Itu sebabnya, Anda melihat harga minyak tinggi, tertinggi sepanjang masa. Rusia juga tahu bahwa jika Barat secara kolektif tidak mau mendengar permintaan Rusia dan ingin memberikan sanksi, dan jika mereka dapat menanggung konsekuensinya, lantas mengapa Rusia harus begitu khawatir, karena semua orang akan menderita. Sehingga Anda harus memahami bahwa jika Amerika Serikat ingin membangun pangkalan militer di Ukraina atas nama NATO, maka jelas Ukraina akan memiliki artileri pasukan Amerika dan sistem pertahanan rudal yang praktis jaraknya hanya beberapa menit dengan Rusia. Sejauh ini diperkirakan, Rusia akan mengambil alih Kiev dan mengenai wilayah Donbas. Putin akan melakukan referendum di Donetsk dan Luhansk untuk menentukan apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Dan karena kami tahu bahwa mayoritas penduduknya adalah etnis Rusia, mereka akan memilih Rusia. Dan begitulah cara Putin membenarkan intervensi. Dan seperti yang Anda tahu, Amerika dan sekutunya akan menolak keabsahan dan hasil referendum. Karena itu akan sesuai dengan ambisi politik mereka untuk membatasi perkembangan ekonomi Rusia. Tetapi pada saat yang sama, akan ada banyak negara lain yang akan menerima intervensi tersebut. Hasilnya, kemudian beberapa negara akan netral tentang hal itu. Dan begitulah, semua akan kembali normal. Ada beberapa poin yang perlu diingat bahwa, apakah Anda ingat kapan ideologi komunis mengambil alih Uni Soviet? Pada tahun 1917, 10 tahun lamanya antara 1917 sampai 1927, Kekaisaran Rusia melihat transformasi radikal menjadi negara sosialis. Dan kemudian pada tahun 1922, Uni Soviet dimulai dari tahun 1917 sampai 1922 itu Soviet Rusia dan setelah 1922 sampai 1991, itu adalah Uni Soviet, dan sebelum 1917 itu adalah Kekaisaran Rusia dan Nicholas II adalah kaisar terakhir dari Kekaisaran Rusia, yang memiliki ekstensi besar-besaran di Eurasia sejak 1721. Jadi pada dasarnya tahun 1917 ada perang saudara Rusia di mana Bolshevik mengambil kendali. Yang Bolshevik mereka pengikut Marxis dan pendiri mereka adalah Vladimir Lenin. Bagaimanapun saya tidak akan membuat ini pelajaran sejarah. Intinya bahwa pada tahun 1917,
komunis menguasai Soviet Rusia dan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan kapitalisme dan menciptakan masyarakat sosialis. Hal tentang komunisme adalah bahwa mereka tidak percaya dalam budaya, agama, atau dalam gagasan bangsa yang begitu alami dari Lenin, Stalin, maka Nikita Khrushchev, Boris Yeltsin, semuanya menghancurkan budaya Rusia. Sentimen nasionalis, dan tidak melakukan apapun untuk menghidupkan kembali. Dan kemudian pada tahun 1991, ketika Uni Soviet runtuh, 15 republik yang sama-sama membentuk Uni Soviet, semuanya terpisah. Negara-negara barat berpidato kepada dunia bahwa mereka telah sepenuhnya menghancurkan Uni Soviet. Mereka telah menciptakan sejarah baru akhir Perang Dingin, dipandang sebagai kemenangan demokrasi atas komunisme. Dan disitulah dunia mulai berpikir, komunisme dikaitkan dengan kediktatoran. Sebenarnya itu benar, tetapi Anda juga harus memahami bahwa di tingkat dasar, ideologi komunis lahir dari radikalisasi. Pertama, Anda perlu berkembang biak dan selanjutnya Anda perlu membuat orang menentang beberapa ide. Itu bisa bertentangan dengan agama, budaya, pemerintah dan kemudian muncul sebagai pilihan politik yang berkelanjutan dan layak bagi orang-orang radikal. Sehingga pemimpin bukanlah masalah, yang menjadi masalah adalah ideologi. Itu sebabnya ideologi komunis tidak peduli dengan batas teritorial. Dua kelompok orang yang tinggal di negara yang terpisah dapat memiliki pandangan yang sama jika mereka komunis. Itu sebabnya Anda akan melihat ideologi yang sama di Serikat Pekerja. Perlu diingat bahwa komunis selalu berpartisipasi dalam pengisian orang. Mereka memiliki pola pikir anti kemapanan. Mereka akan memberitahu Anda hal-hal seperti Anda miskin, karena orang itu kaya. Mereka akan berbicara dengan cara yang manis, dan meyakinkan Anda bahwa Anda bahkan tidak menyadari ketika Anda diradikalisasi. Begitulah mereka, menuduh orang-orang. Jadi komunisme adalah pola pikir. Jadi setelah 1991, kekuatan Barat mulai berpidato kepada dunia bahwa mereka telah menghancurkan Uni Soviet. Mereka telah menciptakan sejarah baru. Mereka menciptakan sebuah narasi akhir. Perang Dingin dibuat sebagai kemenangan demokrasi atas komunisme. Disitulah dunia mulai berpikir, komunis diasosiasikan dengan kediktatoran. Tetapi apa yang terjadi pada 1991, komunis sudah keluar dari Rusia seperti yang saya katakan tadi, komunisme adalah sebuah ideologi. Itu adalah pola pikir.